Halo semuanya, perkenalkan nama aku KD Ida Puspanya Putra dari kelas Room Division C. Kali ini aku akan berpresentasi tentang 3 sosok entrepreneur yang terkenal di dunia. Yang pertama adalah Dietrich Mateschitz. Ia adalah founder dari Red Bull. Jika kita bercerita tentang Red Bull, maka yang terlintas di benak adalah sebuah minuman berenergi. Uniknya, orang menganggap bahwa minuman energi Kratingdaeng adalah hasil dari adaptasi dari Red Bull, atau bahkan mereka saling bersaing. Wajar bila publik mengasumsikan hal tersebut, lantaran logo dan maskot dari kedua brand tersebut sama-sama berawal dari banteng. Cerita unik inilah yang ternyata menginspirasi Dietrich Mateschitz untuk membuat Red Bull. Dietrich Mateschitz adalah seorang pendiri perusahaan minuman berenergi Red Bull. Mateschitz lahir pada 20 Maret 1944 di Styria, Austria. Ia merupakan lulusan Universitas Ekonomi dan Bisnis Vienna, jurusan pemasaran. Mateschitz mengawali karirnya sebagai karyawan Unilever selepas lulus kuliah. Selain Unilever, ia juga sempat pindah ke Blendex, sebuah perusahaan kosmetik asal Jerman. Saat ia sedang dalam perjalanan bisnisnya, ia mencoba minuman Kratingdaeng di Thailand. Merasa suka dengan minuman tersebut, Mateschitz mendekati pemiliknya Kratingdaeng, yaitu Caelo Yovidia, untuk mengajukan kemitraan. Akhirnya, pada tahun 1984, Red Bull memulai memperkenalkannya. Lalu pada 1987, Red Bull rasa berry masuk ke pasar Eropa. Nilai entrepreneurial dari Dietrich Mateschitz. Yang pertama adalah inovasi dan kreativitas. Mateschitz tidak menciptakan minuman energi dari nol, tapi ia melihat potensi dari minuman energi asal Thailand, yaitu Kratingdaeng, dan mengadaptasikannya untuk pasar global. Ia mengubah rasa, kemasan, dan strategi pemasaran agar sesuai dengan selera konsumen barat. Yang kedua, berani mengambil resiko. Saat meluncurkan Red Bull pada tahun 1987, tidak ada pasar minuman energi di Eropa. Banyak yang meragukan apakah konsumen akan menerimanya, namun Mateschitz tetap percaya pada visinya dan memutuskan untuk berinvestasi besar dalam pemasaran yang tidak konvensional. Ketiga, beranian melawan arus. Ia tidak mengikuti strategi pemasaran tradisional. Red Bull fokus pada event olahraga ekstrim dan sponsori kegiatan yang dianggap nyeleneh saat itu. Strategi ini akhirnya menjadi tren di dunia pemasaran. Yang keempat, komitmen pada kualitas dan merek. Mateschitz sangat menjaga cerita merek Red Bull, menjadikannya lebih dari sekedar minuman, melainkan simbol gaya hidup aktif, bertualang, dan energik. Ia juga sangat selektif di dalam kemitraan bisnis. Yang kelima, visioner dan global mindset. Ia berpikir secara global apakah sejak awal, bukan hanya untuk pasar Austria. Red Bull kemudian menjadi salah satu brand global paling sukses, dijual lebih dari 170 negara. Berikut itu adalah dari sosok Dietrich Mateschitz, pendiri dari Red Bull. Orang mungkin familiar dengan produk minuman energi dari Thailand, yaitu versi jangka panjang. Kratingdaeng sendiri merupakan sebuah merek yang menyediakan berbagai macam minuman energi yang jauh ke depan, dijual di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Kratingdaeng pertama kali awalnya berfokus pada kartu tahun 1976 dan masih eksis di bawah kepemimpinannya Jensen Huang. Mereka berhasil mengadaptasi teknologi dari Kratingdaeng tersebut, AI dan machine learning, kemudian otomotif. Kratingdaeng didirikan oleh data center yang berkebahasaan Thailand. Pada awalnya, keberanian mengambil Kratingdaeng diresepkan dengan uang, berani mengalihkan gula, tebu ke bidang yang belum populer pada saat itu, yaitu juga vitamin D, AI, dan deep learning. Kratingdaeng pertama kali diperkenalkan pada tahun 1976, kerja keras dan dedikasi sebagai minuman penyegar bagi para pekerja berat. Sebagai pekerja keras, namun yang pada saat terlibat dalam strategi dan pengembangan teknologi perusahaannya di area pedesaan. Yang kelima, minuman tersebut yang makin identik sebagai minuman bertenaga karena ia menjadi sponsor dari sebuah perhelatan Muay Thai, kemampuan menampilkan logo Kratingdaeng di sela-sela pertandingan, menciptakan budaya. Caelo sendiri ketahui lahir di desa kecil dan di kota Pincin mencoba hal baru.
Ia sempat putus sekolah lebih awal karena sosok dari keuangan keluarganya yang sangat Nvidia, yaitu Jensen Huang, dan mulai membantu orang. Sudah saya membahas 3 sosok entrepreneurship yang terkenal banyak dewasa. Yang pertama adalah keinginan untuk memiliki hidup yang lebih baik lagi. Ia pun berpindah ke ibu kota dan mulai bekerja terakhir di sebuah toko kimia. Founder dari Nvidia oleh kakak laki-lakinya. Mohon maaf jika dari situlah ada informasi yang tidak valid diperoleh dari Chilo Yovidia. Sekian, terima kasih. Kemudian ia mengembangkan sebuah sudah saya membahas terinspirasi oleh sekelompok orang yang bekerja hingga yang pertama adalah malam. Dengan mengkonsumsi minuman alergi yang dalam jumlah besar. Chilo Yovidia, founder diperkenalkan, dan yang terakhir minum tersebut cukup populer di kalangan masyarakat dari Nvidia setempat. Mohon maaf jika tidak ada informasi yang tidak valid. Yang pertama, isi dan ada sekian, terima kasih. Chilo melihat kebutuhan pasar lokal Thailand, khususnya pekerja shift seperti sopir truk yang membutuhkan stamina panjang, lalu menciptakan produk minuman energi yang relevan dengan kebutuhan mereka. Dan ia tidak hanya mengikuti tren Jepang, tapi juga merancang formula sendiri yang lebih efisien dan terjaga bagi kelas pekerja. Inovasi dan pengambilan resiko. Chilo Yovidia bersama membangun TC Pharmaceuticals sejak tahun 1962 dan memperkenalkan Creatine Deng pada tahun 1976 dengan formulanya yang sangat unik dan berani melakukan kemitraan internasional dengan Daiichi Sankyo pada tahun 1987 yang mengubah merek lokal menjadi merek Red Bull global sampai langkah besar yang menggabungkan risiko dan visi global. Kita akan membahas sosok founder dari grafis komputer terbesar yaitu Nvidia. Kehidupan seseorang tidak bisa ditebak. Siapa sangka seorang yang kaya raya ternyata dulunya merupakan tukang cuci piring di restoran. Hal itulah yang dialami oleh Jensen Huang. Dia merupakan pendiri dari perusahaan chip grafis komputer terbesar yaitu Nvidia. Kesuksesannya tidak diraih secara instan, tapi kini dia merasakan kesuksesan besar. Antara chip Nvidia laris manis di pasaran. Perusahaannya pun jadi yang paling bernilai di dunia. Namun di balik kesuksesannya ada kisah penderitaan yang dialami oleh Jensen Huang. Huang terlahir dari bukan sebagai anak yang kaya raya. Lahir di Taiwan pada tahun 1963. Jensen Huang kecil pindah ke Thailand saat usianya 5 tahun. 4 tahun kemudian, atau ketika usianya menginjak 9 tahun, Jensen Huang dan saudaranya pindah ke Tacoma, Amerika Serikat dan tinggal bersama pamannya. Kemudian, orang tuanya pun menyusul. Oneida Baptist Institute merupakan sebuah sekolah pertama Jensen Huang di AS. Mulanya, keluarga mengira sekolah tersebut bergengsi, tapi berisi anak-anak bandel. Ketika kuliah, Jensen pun tidak memilih universitas yang ternama, tapi ia memilih masuk ke Oregon State University, lantaran menganggap ianya lebih rendah. Kuliah, Jensen mulai bekerja di perusahaan chip. Sembari bekerja, Jensen juga menempuh pendidikan dengan mengambil gelar master di Stanford selama 8 tahun. Pada tahun 1993, tepatnya saat Thanksgiving, Jensen bertemu dengan dua rekannya yaitu Chris Malachowski dan Curtin Sprim. Mereka berencana untuk mendirikan perusahaan sendiri. Singkat cerita, mereka mendirikan Nvidia dengan modal 40.000 US dollar. Dan tahun 1999, Nvidia diperkenalkan dengan produk pertamanya untuk grafis komputer. Nilai entrepreneurial dari Jensen Huang. Yang pertama yaitu visi jangka panjang. Huang tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tapi dia juga melihat jauh ke depan. Yang kedua, inovatif dan adaptif. Nvidia awalnya berfokus pada kartu grafis untuk gaming, tapi di bawah kepemimpinannya Jensen Huang, mereka berhasil mengadaptasi teknologi GPU untuk AI dan machine learning, kemudian otomotif, dan juga data center dan cloud computing. Ketiga, keberanian mengambil resiko. Huang berani mengalihkan fokus perusahaannya ke bidang yang belum populer pada saat itu, yaitu AI dan deep learning. Kemudian 4, kerja keras dan dedikasi. Ia dikenal sebagai pekerja keras yang sangat terlibat dalam strategi dan pengembangan teknologi perusahaannya. Selesai sudah saya membahas 3 sosok entrepreneurship yang terkenal di dunia. Yang pertama adalah Daiichi Sankyo, founder Red Bull,
Chilo Yovidia, founder Creating Bank, dan yang terakhir Jensen Huang, founder dari Nvidia. Mohon maaf jika tidak ada informasi yang tidak valid. Sekian, terima kasih.